Pada video ini akan menjelaskan mengenai tugas praktek bagian C yang merupakan kelanjutan dari tugas praktek bagian B sebelumnya, masih berkaitan dengan TNA mikro dan TNA individu. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, kita kembali ke yang mikro dulu. Ini di dalam template ini Bapak dan Ibu ada tulisan ini enggak? Biarin aja ya, ikutin aja yang ada di sini. Kalau yang tulisan-tulisannya hitam. Nah, kemudian begitu di template ketemu yang biru, baru Bapak dan Ibu modifikasi gitu pelan-pelan. Misalnya ini ya. Pertama ini dibuat oleh, ya isilah sesuai nama masing-masing. Ya kalau perlu pakai nomor nomor absen. 16 Digdo Solihadin misalnya gitu ya. Nah, ini kan warnanya hitam. Berarti ini udah bawaan dari template. Nah, nah, sebuah perusahaan berkembang yang bergerak dalam. Nah, ini apa nih isiannya? Bapak dan Ibu lihat, teknologi surplus penting teknologi untuk beberapa barang elektronik. Nah, mungkin kalau yang Bapak-bapak atau Bapak Ibu itu bukan itu isiannya, ya. Di sini mungkin bergerak dalam bidang pertambangan, ya. Untuk yang lebih spesifik misalnya laboratorium air tadi, ya. Dengan profil perusahaan, ini silahkan ngarang aja nama perusahaan, alamat, nggak perlu yang sebenarnya, ya. Kalau benar-benar ada perusahaannya ya silahkan, ya. Nah, terus visi, misi ini kan bisa ngarang aja. Terus diisikan ke sini. Nah, ikutin secara pelan-pelan apa yang menjadi contoh di sini, ya. Nah, kan ini nggak sulit nih. Terus mungkin yang penting di sini Bapak dan Ibu menentukan di situ ada divisi apa saja, ya, divisi production, engineering, informasi teknologi atau divisi apa. Yang salah satu divisinya nanti yang akan dibawa menjadi tugas individu. Ya, sebutkan aja 3 divisi, salah satunya nanti akan terkait dengan tugas individu, salah satunya. Memang tidak perlu dikembangkan tiga-tiganya, walaupun di tiga-tiganya itu ada gap. Yang akan dikembangkan kira-kira perlu ditandain nggak Pak? Ya, boleh-boleh aja, misalnya ditandain warna coklat atau apa gitu ya. Nah, karena ini nanti kan, kalau yang saya kan divisi informatika nih, yang akan saya tarik ke individu kan. Nah, yang 2 ini nggak saya tarik, dia hanya pelengkap aja di dokumen ini. Boleh, ditandain boleh ya. Kalau nggak ditandain juga nanti kelihatan. Kalau Bapak dan Ibu misalnya di sininya tidak ada gap di divisi production, tapi di sini menjelaskan divisi production. Nah, berarti kan nggak nyambung. Nah, ditandain lebih bagus. Mau dikurungin atau di garis atau di warna yang berbeda boleh. Nah, gitu. Kemudian baru di sini analisis kebijakan. Ini kan tinggal ngopi dari atas nih. Tentukan analisis kebijakan perusahaan secara logis mengacu pada visi dan misi. Nah, kan visi misi tadi udah ditembak di sini. Ya. Nah, misalnya Bapak dan Ibu bingung nih menentukan visi dan misi gimana nih mau ngarangnya. Bapak dan Ibu tinggal buka begini. Nah, ketik ChatGPT, ya, buka ChatGPT. Nah, suruh dia bikin, tuliskan, ya begini ya, tuliskan visi dan misi perusahaan yang bergerak di bidang tambang. Itu ya. Eh, apa ini? Ya, sebentar, sebentar. Kita tuliskan visi dan misi yang bergerak di bidang tambang. Ya, oke. Nah, berikut adalah contoh visi dan misi, kan? Tuh, udah dibuatkan sama dia, ya kan? Bisa nggak, Bapak Ibu tuh? Banyak tuh. Nah, ambil aja, mungkin misal misinya nggak banyak lah, misalnya ya. Misinya mengambil 3 aja, misalnya. Ya udah, di visinya tinggal di copy, sini kan? Masukkan. Mana tadi visi misi kan? Nah, masukkan ke visi ke sini. Tuh, jadi visi kan? Oh Pak, saya misalnya minyak Pak. Ya udah diedit aja ini.
Tuliskan visi dan misi yang bergerak di bidang minyak bumi. Misalnya. Nah, nanti dia buatkan. Nah, visi. Nah, misi. Gitu ya. Oh, ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa membuat visi dan misi, bisa berpikir sendiri, juga bisa menggunakan alat ya. Mau pakai ChatGPT atau alat OpenAI atau alat yang lainnya yang mungkin Bapak dan Ibu bisa gunakan. Oke. Ya, itu juga sama. Struktur organisasi juga Bapak dan Ibu harus mengasumsikan adanya struktur organisasi di sini. Mau disamakan dengan contoh juga boleh, ya. Yang penting tetapkan divisinya ini yang mau dibidik nanti divisi apa nih yang akan menjadi keberlangsungan atau ketelusuran dengan tugas berikutnya. Jumlah karyawan ngarang, uraian tugas. Nah, ini uraian tugas bisa nanya yang tadi. Misalnya tuliskan 4 uraian tugas untuk operator apa namanya boiler. Nah, tuh udah ada tugas. Nah, itu nggak usah bingung-bingung, bikin tugasnya nanya si ini, ya. Ke saya juga nggak akan marah Kak. Ini tuh bapak tugasnya beda nggak nyambung. Nah, kan ini untuk mengisi uraian tugas. Nah, yang penting nanti secara metodologi Bapak dan Ibu nyambung pada saat ini divisinya apa, kemudian dikembangkan menjadi tugas apa, gitu. Ya. Nah, uraian tugas bisa nanya tuh, pemeliharaan perawatan, penambahan keselamatan ketiga kan ini tidak terlalu jauh lah dari yang sebenarnya ya, yang dia buatkan. Oke? Ya, sampai nanti terakhir pada tugas individu ini eh, merumuskan penetapan kebutuhannya apa. Nah, kalimat penetapan kebutuhan itu tadi sudah dijelaskan, kalimatnya sudah ada di contoh, kurang lebih seperti ini. Dibutuhkan pelatihan bagi berapa orang? Jabatannya apa? Dari divisi apa? Nah, dalam rangka apa? Kan? Nah, ini dalam rangka pemeliharaan dan troubleshoot mesin produksi. Ya, masukin ke dalam peran, ya, dalam hal peran ini. Baru nanti diurai ke dalam unit-unit kompetensi. Untuk melakukan peran ini, unit kompetensinya butuh apa saja, atau KKNI-nya butuh apa saja, gitu. Nah, termasuk Bapak dan Ibu juga bisa membuat kalimat yang sifatnya peran dan fungsi ini dengan bertanya ke ChatGPT ya untuk masing-masing divisi. Oke. Kalau misalnya terlalu berat untuk 3 divisi, Bapak dan Ibu bolehlah menguraikan minimal 2 divisi. Yang satu diantaranya untuk nyambung ke tugas individu, ya minimal 2 kalau begitu. Kalau bisa 3 lebih baik. Ya, baru nanti Bapak dan Ibu masuk ke tugas individu. Ya, tugas individu ini kan semua sudah ikut level 4 kan? Pasti ada lah outputnya. Udah cukup paham yang tugas individu ini. Ya, tinggal sama prosesnya, tinggal diikuti template-nya, diikuti panduannya. Tidak semua Pak Wahyu dijelaskan Oh, Pak ada Wahyu. yang belum ya? Level 4. Ada yang belum, Pak. Ada yang belum ikut level 4. Iya, Pak. Oh. Oh, berarti melompat nih. Ya, karena ini ada di level 4 sebenarnya. Ya. Tugas. Karena sebagian transformasi Pak Wahyu. Oh, sebagian yang transformasi ya. Oke. Nah, berarti ini lebih mudah lagi. Kan ini sama dengan yang sebelumnya ya. Sama persis. Nah, kemudian uraian studi kasusnya ini ya. Uraian studi kasusnya ini yang kemudian diubah sedikit. Kalau di sini kan nama perusahaannya sama nanti. Nih, nama perusahaan sama ya. Visi misi sama. Di sini juga minta visi misi. Nah, sama semua. Nah, hanya saja kalau di bagian ini harus dijelaskan. Kebutuhannya itu untuk berapa orang di jabatan apa itu, kira-kira dia ini butuh apa, tugasnya suruh ngapain.
Yang nanti tugas ini akan terkorelasi dengan standar kompetensi atau dengan SKKNI. Contoh ya, kalau sudah dirumuskan begini tugasnya, nah menerapkan K3 tugasnya, nanti cari di SKKNI unit yang berkaitan dengan K3 itu unit apa? Ada di peraturan nomor berapa? Peraturan SKKNI-nya. Gitu. Kalau yang tadi kan ini misalnya kita berikan tugas dia melaksanakan pemeriksaan berkala untuk bahan peledak. Oh, berarti dia korelasinya dengan unit yang nomor 7. Itu adalah melakukan korelasi yang ini ya, melakukan korelasi antara tugas jabatan dengan unit kompetensi. Memang secara bahasa tulisan belum tentu letterlek persis seperti bahasa unit ya, tapi bahasa tugas jabatan. Nah, kemudian Kalau misalnya, maaf Pak, ya kalau silakan. misalnya ngambil dari, maaf Pak Wi, Ya. ini tadi kalau tugas sama ngambil dari skema bisa nggak ya? Cuma skema sertifikasi itu kan sudah perjabatan, ada itu. Nah, Oh. dari skema juga bisa ngambil dari skema. Kan skema itu kemasan program sama sebenarnya. Kemasan program. Cuman jangan banyak-banyak ngambilnya, Pak. Supaya Bapak nggak berat ngerjainnya. Mungkin kalau di skema ada 10 unit ya, ya ambil aja pekerjaan untuk 5 unit apa misalnya nama pekerjaannya. Itu ya. Nah, tapi Pak saya mau ambil semuanya ya silakan ambil semuanya juga nggak apa-apa, lebih bagus sebenarnya ya. Khawatirnya tidak tercover waktunya untuk mengerjakannya. Boleh ngambil dari skema sertifikasi boleh. Nah, yang jelas uraian tugas jabatan ini ya kalimatnya diusahakan tidak terlalu persis dengan unit kompetensi. Gitu ya. Nah, contoh nih ya, mengoperasikan komputer dan internet ya. Unitnya ini menggunakan perangkat komputer, menggunakan aplikasi berbasis internet. Kan berbeda ya. Nah, kan berbeda. Nah, tapi saya mau persis banget Pak. Uraian tugasnya ya nggak apa-apa juga ya. Yang penting tugas ini diwakili oleh unit ini. Nah, unit-unit inilah nanti yang akan dianalisis secara individu apakah sudah dimiliki oleh peserta atau belum. Maksudnya sudah dimiliki oleh calon peserta atau belum. Nah, ini analisisnya. Misalnya, sebentar. Misalnya unit yang pertama. Unit yang pertama ini kan mewakili tugas uraian yang pertama. Diki sudah mampu, Jaki belum, Dodi sudah. Nah berarti ini gap bagi Jaki. Unit ini Jaki harus belajar. Tuh. Kemudian unit yang keempat, Diki belum menguasai, Jaki sudah, Dodi belum menguasai. Nah berarti nanti akan ditentukan jika salah satu dari calon peserta pelatihan ini yang juga menjadi calon karyawan, jika salah satu ada yang belum bisa karena mereka mau dijadiin satu kelas, maka akan ditentukan dia menjadi unit yang dipelajari. Nah, jadi ini kelihatan unit yang akan dipelajarinya nih yang disilang-silang. 1, 2, ya. Nah, nanti ada lagi nih. Nah, 3, nah gitu. Ini analisis per individunya. Nah, dengan catatan bahwa mereka ini sudah diwawancara begitu ceritanya, sudah diwawancara, sudah dites, oh ternyata dia nggak bisa pada unit ini. Sehingga nanti dari 10 ya, dari 10 unit akhirnya hanya 5 unit. Ya, akhirnya ya. 5 apa 3? 5 unit. Akhirnya hanya 5 unit yang dipelajari menjadi kemasan program pelatihan. Atau kalau bahasa Bapak yang tadi, dari 10 unit di dalam skema sertifikasi, hanya 5 unit yang akhirnya dipelajari. Nah, salah satu dari unit ini, Bapak dan Ibu, nanti akan Bapak dan Ibu ajarkan pada saat micro teaching. Tapi teorinya saja, tidak sampai ke prakteknya. Gitu, ya. Nah, yang 5 unit ini juga akan menjadi tugas pada besok hari, menjadi tugas menyusun program. Karena di dalam program ada kurikulum. Contoh ya, saya berikan gambaran dulu. Nah, menyusun program. Nah, contoh. Ada kurikulum nanti. Nah, ini ya.
Nah, lihat. Ini namanya kurikulum di dalam program. Kurikulum di dalam program unitnya juga ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dari mana tahu unit-unit ini? Dari hasil kebutuhan pelatihan individu. Ya kan? Nih 00 SM 01002. SM 01002. J6 ini 002. J6 ini 002. Persis kan? Itulah yang disebut telusur. Ya, kita tahu unit-unit di dalam kurikulum program pelatihan didapat dari hasil kebutuhan pelatihan. Bagaimana cara menentukan kebutuhan pelatihan? Inilah prosesnya. Dari mana kita tahu unit-unit ini dibutuhkan? Berdasarkan kebutuhan pelatihan mikro tingkat organisasi atau tingkat jabatan. Gitu ya. Nanti nyambungnya ke program ke sini. Nanti terus nyambung ke materi yang diajarkan. Bikin modul juga sama, ya. Nah, ini besok kalau yang ini ya. Nah, tentu besok saya akan review dulu nih punya Bapak dan Ibu sudah sejauh mana mengerjakan ini. Ya, mungkin beberapa ada yang belum selesai, nggak apa-apa. Coba kerjakan dulu semampu Bapak dan Ibu, mentoknya di mana. Nah, besok baru saya berikan gambaran lagi seperti apa harus diselesaikan. Gitu ya. Nggak apa-apa, kan waktunya juga masih cukup lama kan. Nah, besok kita review lagi yang materi ini baru sampai masuk ke program. Nanti kan Sabtu Minggu juga libur kan? 26, 27 kan libur. Nah, ada waktu lah untuk unit-unit berikutnya. Nah, kalau ini Bapak dan Ibu clear, benar-benar tepat memilih ini sesuai dengan yang Bapak dan Ibu kuasai salah satu unitnya, maka tugas berikutnya akan semakin ringan, ya, akan semakin gampang. Gitu. Tinggal nyomot-nyomot aja istilahnya gitu ya. Nah, tinggal berlatih mengkoneksikan di antara tugas-tugasnya. Demikian untuk penjelasan ya dari lanjutan tugas praktek bagian C, dan selanjutnya kita lihat untuk penjelasan berikutnya.